Siap, Bu? Selamat pagi, Bu Roma. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Keluarga sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Pada pendampingan kita yang pertama ini, tujuan pendampingan kita yaitu untuk melakukan refleksi awal terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan dalam 1 bulan ini untuk modul 1.1 dan 1.2. Kemudian fokus kita dalam pendampingan ini yang pertama tantangan belajar selama pembelajaran daring 1 bulan ini, kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan filosofi KHD, kemudian pembuatan kerangka portofolio dan peta posisi diri dan rencana pengembangan diri nanti. Ya, jadi itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Kita mulai dari proses apa ini, Bu, yang sudah berjalan 1 bulan ini di pembelajaran kita di CGP. Ada dua soal yang saya lihat tidak secara utuh sempurna. Pertama, proses berpihak pada murid. Sebenarnya saya sudah mulai mendekati secara individual terhadap murid saya yang mengalami masalah belajarnya. Contohnya, mereka itu kurang minat dalam belajar atau mereka itu sulit dalam belajar. Saya sudah mulai mendekati sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pembangunan. Kemudian kedua, inovasi. Proses inovasi yang sudah berjalan belum semua sempurna, yaitu saya sudah mulai mendesain atau membuat pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Misalnya ketika mempelajari gerak suatu benda, saya sudah menyuruh anak-anak untuk langsung ke lapangan melihat gerak-gerak benda yang mereka praktekkan. Contohnya bola ataupun mobil. Baik, Bu. Jadi selama 1 bulan ini proses yang berpihak pada murid yang bermasalah pada pembelajaran ya, Bu, ya. Yang pertama, yang kedua pengembangan inovasi dalam pembelajaran ya, Bu, ya. Kemudian capaian apa yang sudah Ibu peroleh dalam 1 bulan terakhir? Yang pertama, kebahagiaan, kenyamanan yang terlihat dari wajahnya. Jadi ketika saya masuk, semua itu tegang. Karena memang saya menyadari ternyata saya selama ini melakukan pembelajaran kolonial, pendidikan kolonial. Ketika tidak siap tugas, stop, jangan jongkok, dan sebagainya, baik fisik maupun verbal. Sekarang ketika mereka tidak menyelesaikan tugas, saya sudah melonggarkan orang-orang leher saya, Pak. Jadi sudah mulai memanggil secara individu apa masalah. Itu yang pertama. Kemudian kenyamanan saat belajar. Saya berusaha untuk pertama sekali saya menyambut mereka dengan senyum. Menerima pembelajaran saya itu mereka nyaman dan aman. Tidak lagi saya kayak singa, Pak. Biasanya kayak saya ini di depan anak murid saya kayak singa. Saya rasa itu ya, Bu, ya. Jadi kebahagiaan yang Ibu rasakan menyenangkan bagi siswa ya. Kemudian dengan cara pendekatan kepada siswa melalui interaktif. Oke, baik, Bu. Dukungan dari ekosistem sekolah. Gimana dukungannya? Yang pertama pasti dukungan kepala sekolah sangat membantu. Contohnya penyediaan. Saya tidak punya laptop, disediakan laptop secara bersamaan 2. Jadi ketika kendala satu laptop ada satu laptop lagi yang mau saya pakai. Kemudian dukungan dari teman-teman sejawat, motivasi, semangat, serta dukungan dari operator sekolah yang mendukung atau menanyakan apa kendala-kendala saya dalam proses pendidikan program guru. Berarti tidak ada masalah ya, Bu, ya? Ada sih sebenarnya, Pak. Jaringan di sini kadang-kadang agak. Oke. Baik, Bu, ya, kita masuk ke bagian inti pendampingan, yaitu refleksi tantangan selama pembelajaran. Di pembelajaran daring ini selama 1 bulan terakhir melalui LMS apakah berjalan lancar? Lancar, Pak. Tapi kadang-kadang LMS-nya agak-agak ada problem sistem kayak lancar tapi sedikit bermasalah ya. Iya, saya rasa seperti itu.
Hambatan apa ini, Bu? Selama 1 bulan ini dalam pembelajaran daring yang Ibu alami. Tugas-tugas itu banyak, Pak. Jadi terbentur dengan tugas-tugas sekolah atau kegiatan-kegiatan lain yang memang pada bulan ini. Contohnya kayak pada bulan 12 ini ada pesta panen di sekolah bergerak. Jadi ada tugas-tugas sekolah yang memang padat dan terbentur dengan tugas-tugas LMS yang setiap hari harus selalu dikerjakan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jaringan yang kurang mendukung, Pak. Ada para nggak masuk dia satu les balik. Ada lagi, Bu? Khususnya LMS kadang-kadang yang kayak saya bilang tadi, Pak, ada trouble system. Dan biasanya saat pengunduhan deadline. Misalnya tanggal 23 deadline, tanggal 23 ini ujung-ujungnya ini itu pasti trouble system. Dia yang minta sekolah. Udah disekolahin. Oke. Nah, 3 ini ya, Bu ya. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama manage waktu antar tugas sekolah dengan LMS itu sering bentrok ya, Bu. Kemudian jaringan internet yang sering lemot, LMS terkadang trouble system ya. Iya. Nah, ini. Kemudian langkah konkret apa yang Ibu lakukan ini untuk mengatasi 3 masalah ini? Yang pertama tadi mengutamakan atau memprioritaskan sebelum deadline atau due time-nya kan, Pak. Ya. Misalnya tanggal 23, due time-nya dikerjakan sebelum tanggal 23 agar tidak terkendala dengan tugas-tugas lain. Ya. Yang kedua, mengerjakan atau fokus terhadap tugas-tugas sekolah. Jadi ketika ada tugas-tugas sekolah itu saya sudah harus berpikir dulu tugas sekolah ini bisa tidak dimolor waktunya. Yang ketiga, yang jaringan lemot tadi, Pak, berusaha mencari tempat di mana jaringannya mendukung. Saya biasanya ke kafe-kafe, Pak. Biasanya kan wifi-nya kencang, Pak. Jujur, Pak. Saya cuma minum jus pokat, udah yang penting saya bisa kerja di situ. Mendownload atau Budget lagi dong, Bu. ya demi ya, Pak. Iya. Kemudian mencari kalau yang LMS-nya trouble itu, saya mencari informasi sama teman-teman. Apakah teman-teman seperti itu? Apakah hanya saya? Kemudian menanyakan juga ke fasilitator. Bapak belum pernah. Ya. Bapak belum pernah ya saya. Belum. Oh iya. Oke, baik. Mengutamakan tugas deadline. Iya. Kemudian fokus terhadap tugas sekolah. Solusi untuk internetnya mencari tempat seperti di kafe-kafe yang mudah jaringan ya, Bu ya. Kuat, Pak. Bukan Yang biasa. kuat ya. Kuat ya. Mereka kan pakai Ya. online. Kemudian untuk LMS-nya bertanya kepada fasil ataupun rekan-rekan CGP yang lain. Terhadap masalah ini, Bu, masalah atau hambatan yang ada ini, ada nggak rencana Ibu untuk mengatasi hambatan ini agar tidak terulang seperti ini? Tidak menunggu-nunggu lagi, Pak. Nah, Tidak menunggu-nunggu lagi waktu atau mengulur waktu untuk mengerjakan tugas. Kalau bisa upload sekarang, upload sekarang. Kalau bisa kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Supaya jangan tiba-tiba ada tugas lain lagi berikutnya bentrok dengan waktu deadline-nya. Itu yang rencana saya. Kemudian yang gangguan jaringan mengganti provider yang mendukung mungkin di tempat saya atau di rumah saya. Kalau nggak ada salah. Kok LMS saya tidak tahu. iya, karena sistem itu kan. Karena dia bagus dalam kelas. Semua yang disuruh guru dia kerjakan, disuruh baca dia membaca, disuruh buat ini dia Oke, kerjakan, baik. dipanggil dia Jadi cepat. Ibu berencana untuk tidak mengulur-ngulur waktu ya untuk menyelesaikan tugas, baik itu tugas di sekolah maupun tugas LMS ya, Bu, ya. Kemudian mengganti provider jaringan di rumah bila diperlukan untuk jaringan. Oke. Baik, Bu. Kemudian kedepannya apa yang ingin Ibu ketahui di LMS nanti, di pembelajaran LMS berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, kedepannya yang Ibu ingin ketahui? Yang pertama yang saya ingin ketahui, Pak, pengunggahan aksi nyata itu di mana? Itu yang pertama. Karena kan di situ tidak ada pengunggahan atau tempat untuk mengunggah aksi nyata. Itu yang memang saya. Jadi dari modul 1.1 aksi nyatanya udah Oke. tempat diletakkan di mana nih? Gitu. Bingung yang pertama. Kemudian saya juga melihat
atau mendengar ada katanya pembelajaran diferensiasi. Ya. Itu saya mungkin masih terkendala cara memikirkan bagaimana pengimbasannya atau pengaplikasiannya di sekolah saya. Karena kita sama-sama tahu kalau setahu saya pembelajaran diferensiasi itu harus pemetaan dulu kepada Ya. anak-anak. Biasanya di awal sebelum pembagian kelas. Itu saja. Oke, baik Bu. Jadi yang Ibu ingin ketahui pengunggahan aksi nyata itu di mana, seperti itu. Kemudian pembelajaran diferensiasi. Untuk pengunggahan aksi nyata itu sebenarnya tindakan yang Ibu lakukan, yang Ibu dokumentasikan sejalan dengan modul-modul yang Ibu telah pelajari. Itu tidak diupload di LMS. Berarti tidak dinilai ya? Bukan tidak dinilai, Bu, tapi nantinya setelah Ibu buat dokumentasi Ibu masukkan di portofolio digital. Oh, Di sanalah aksi nyata Ibu tuangkan semua. Jadi modul 1 nanti apa aja aksi nyatanya, modul 1.1, 1.2, 3, 4. Jadi modul 1 nanti Ibu masukkan semua aksi nyatanya di sana. Gitu. Jadi di portofolio lah kita letakkan aksi nyata kita. Maka kemarin kita sudah menyinggung di lokakarya pertama itu berkenaan dengan lokakarya apa namanya portofolio digital. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi ini belum sampai ke sana, masih jauh kita. Iya, karena memang saya lihat kan Pak, yang saya dengar dari teman-teman di konteks Pak, dari saya pembelajaran diferensiasi, saya sudah coba mempelajarinya. Tapi bagaimana? Putih dasarnya Iya. atau putih dasarnya? Nanti Kita step by step dulu. Setelah pembelajaran modul 1.2 ini kita masuk ke modul 1.3 kan tentang visi guru penggerak kan, baru modul 1.4 dan seterusnya. Kalau untuk diferensiasi ini kalau nggak salah saya di modul 2 nanti kita akan belajar itu. Jadi Ibu bersabar dulu, ikutin aja dulu modulnya Bu ya. Oke, baik Bu. Untuk harapan dan kekhawatiran ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring, kemarin di Lokakarya kita sudah memetakan harapan kekhawatiran kita. Kekhawatiran Ibu sebelum pembelajaran daring itu apa aja? Nggak bisa menyelesaikan proses pendidikan program ini karena selama 6 bulan. Dan memang informasi yang saya dapat dari teman-teman tidak ada waktu lagi untuk hal-hal lain karena setiap hari ada tugas. Itu pertama sekali kekhawatiran saya, apakah bisa saya tuntaskan tidak setengah jalan dengan baik dan benar tentunya tanpa itu jadi selesai. Yang pertama, kemudian itu juga sih Pak, pengumpulan tugas ya. Itu Kadang-kadang yang dikhawatirkan selama ini ya. Iya. Belakangan ini sih Pak, yang pertama sekali itu apakah bisa saya 6 bulan bisa secara tuntas menyelesaikan program kurikulum. Sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi saya serahkan sama dia. Oke, baik. Untuk selama pembelajaran daring ini, dari kekhawatiran yang kita khawatirkan sebelum belajar daring, ya kan, yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran daring di modul 1.1.2 ini kira-kira apa? Setelah mengikutinya. Ya, setelah mengikutinya, terjadi nggak yang ini? Yang ini? Iya. Terjadi Pak. Terjadi ya. Untuk yang mana ini Bu? Penyelesaian tugas? Iya. Tapi memang belum sampai sekarang belum ada yang lewat dari deadline. Tapi memang di ujung-ujung selalu kepepet Pak. Sebelum jam 23.59 itu udah gebut-gebutan. Udah mulai mencari provider yang kuat sampai ke rumah orang saya Pak. Cari wifi. Penyelesaian tugas yang selalu bermasalah ya Bu ya. Saya rasa seperti itu Pak. Berarti tidak bisa menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini, saya yakin Ibu bisa. Saya yakin Ibu bisa dari 1 bulan kita bersama di pembelajaran daring bersama fasilitator. Saya rasa tidak ada begitu kendala dengan Ibu. Untuk jaringan saya rasa Ibu pun nggak terlalu keluar masuk seperti Pak Heri seperti itu, karena yang sering keluar masuk Pak Heri saya lihat. Namun saya please Pak. Iya, Makanya saya pakai 2 PC. Oh, gitu Laptop ya. 1
handphone satu. Berarti dengan menggunakan 2 PC juga itu salah Iya. satu cara Ibu untuk Iya, Pak. menanggulangi hambatan tadi Menanggulanginya. ya. Benar. Makanya saya selalu minta izin Bu, saya menggunakan 2 perangkat. Iya. Kemudian harapan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran daring. Apa kira-kira harapan Ibu kemarin itu? Sebelum kita laksanakan Tapi sudah tahu pembelajaran daring. Iya. program harapan saya sih Pak, melalui pendidikan formal ini dapat menjadi jalan untuk jenjang karir yang lebih baik lagi. Jadi kita tahu swasta Pak, kayak anak tiri saya rasa sebenarnya saya berharap ini adalah jalan saya untuk maju ke depan. Itu yang pertama. Kedua, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mendidik dan selama proses pembelajaran di sekolah manapun nanti saya akan masuk. Ada lagi Ibu? Harapan Ibu? Yang kedua, saya dapat mengimbaskan kepada teman-teman sampai ilmu yang saya dapat imbaskan dan saya implementasikan secara konsisten Pak, bukan anak-anak kuku. Pada rekan sejawat ya Bu ya. Secara konsisten. Oke, baik Bu. Dari harapan-harapan ini Bu, setelah belajar modul 1.1, 1.2 selama 1 bulan ini, mana harapan-harapan yang sudah terpenuhi menurut Ibu? Yang pertama, harapan saya yang tadi harapan Ibu yang pertama menjadi jalan untuk jenjang karir yang lebih baik, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, mampu mengimbaskan kepada rekan sejawat secara konsisten seperti itu. Menjadi pribadi yang lebih baik. Saya agak lagi Pak, agak sedikit. Mungkin bisa diceritakan Bu. Lembut. Contohnya Iya, contoh realnya bagaimana? Contoh realnya. Saya ada videonya juga. Ada kemarin anak-anak yang saya masuk, mereka asik dengan handphone atau gawai. Biasanya saya ini lempar sesuatu yang ada di tangan. Namun karena saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara dengan suci hati, mendekati dengan suci hati, itu saya ingat benar. Berhamba pada anak, tidak meminta hak, jadi saya coba mendekati. Saya tepatin. Ya. Kenapa handphone ada masalah? Enggak. Setelah pelajaran saya panggil, saya tanya kenapa ada masalah. Itu yang menjadi kepribadian saya saat ini yang membuat agak baik sedikit. Sudah mulai memikirkan tentang atau memanusiakan manusia Pak. Iya. Menjadi pribadi yang baik bagi untuk pembelajaran ya, dari kebiasaan pembelajaran yang keras ya. Ibu sekarang udah lebih bisa melakukan pendekatan dengan siswa melalui diskusi dan sebagainya ya. Oke, perubahan yang luar biasa itu. Saya rasa enggak cukup Pak, sedikit. Ya, setidaknya ada imbas daripada apa yang kita pelajari selama 1 bulan ini untuk diri Ibu seperti itu. Ada perubahan. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengimbaskan kepada teman Ibu. Sudah mulai saya rasakan karena kawan-kawan ini sudah mulai nanya sampai sejauh mana progresnya. Semangat ya. Saya rasa itu mereka jadi dampak dari saya mengikuti seperti ini. Gitu ya. Kepada rekan sejawat ya. Oke, baik. Dari harapan-harapan tadi Bu, ada 3 harapan kita kan. Tadi ada nggak harapan baru Ibu untuk 1 bulan ke depan ini? Selama dari Ibu ke depannya ini harapan baru. Harapan saya yang lain lagi Pak. Iya. Cukup dulu ya. Oke, baik Bu. Untuk dukungan dari kepala sekolah dan guru selama pembelajaran daring, bagaimana Bu? Dukung. Lagi kepala sekolah saya. Dukung sekali ya. Benar. Modul 1
satu dua masuk saya ngomong, saya mundur, kayaknya saya nggak sanggup bentrok. Ya sudah, kalau pembelajaran di sekolah, kalau kamu tidak sanggup masih ada tugas-tugas dari ini, silakan kerjakan dulu. Yang penting anak-anak kamu kasih tugas pekerjaan di situ. Oke, baik Bu. Untuk implementasi perubahan di ruang kelas ini, inilah yang saya maksud tadi, aksi nyata mundur 1. Tentunya Ibu implikasikan ke dalam pembelajaran di kelas, begitu kan? Nah, berdasarkan filosofi pendidikan nih, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD? Tadi sudah diceritakan sekilas tadi dari perubahan Ibu, pembelajaran yang tadinya keras ya Bu ya, pendidikan saya sudah mulai kolonial. melonggarkan pendidikan, meninggalkan pendidikan kolonial itu dengan sesuai dengan gagasan atau pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang berhampa pada anak, suci hati mendekati, tidak meminta hak apapun, dan kemudian menjadi sebagai fasilitator. Pendidik itu sebagai fasilitator atau mendukung perkembangan siswa, minat dan bakat. Benar saya ngomong. Saya ringkas-ringkas aja, tidak apa-apa. Kebiasaan pendidikan kolonial lah ya Bu ya, kita katakan mulai diubah menjadi lebih demokratis untuk berdiskusi dengan anak. Tentunya ini adanya kesepakatan ya Bu ya, ada kesepakatan pembelajaran dengan anak. Nah, dari perubahan yang Ibu lakukan ini, yang didapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu ingin melakukan perubahan itu? Dari teori Ki Hajar Dewantara yang mana yang Ibu kutip sehingga Ibu mau melakukan perubahan ini? Itu lagi ya Pak ya? Iya. Tentunya kan Ibu punya alasan. Iya, betul. Seperti misalnya kebiasaan saya misalnya berdiri aja ya kan. Setelah saya belajar dengan dokter bahwasannya efek samping daripada berdiri ini akan begini. Tentunya dari begitu juga dengan Ibu melakukan perubahan dari pembelajaran di kelas yang kolonial itu kan, dengan lebih demokratis, mengajak anak untuk berdiskusi, kemudian membuat kesepakatan kelas dan sebagainya. Ada mungkin yang Ibu pelajari dari filosofi KHD itu yang membuat Ibu atau yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan ini. Yang mana itu? Among dan Tri Among ya Bu ya. serta trilogi perubahan pendidikan. Trilogi perubahan pendidikan ya Bu ya. Narso Suntulodo, Dia Mangunkarso, Tutburi Handayani ya. Kemudian respon peserta didik terhadap perubahan itu. Walaupun cuma beberapa orang responnya sama, beberapa orang itu antusias. Walaupun beberapa orang masih agak takut juga, takut nih kena dapok. Beberapa orang sudah mulai dia aktif, sudah mulai dia mau mengerjakan tanpa harus instruksi lagi. Dia sudah tahu nih apa yang dikerjakan, apa yang dimau ibu saya, tanpa harus mengeluarkan lagi. Yang pertama, kemudian yang kedua sudah mulai, kelas itu sudah mulai nyaman terhadap peserta didik, nyaman, gembira. Mereka sudah lebih dekat dengan saya. Tidak lagi ada batas yang sangat jauh. Itu kan saya dulu ditakuti kan.
bukan dihargai, saya rasa seperti itu. Itu ya, Bu, ya. Iya. Ini perubahan yang luar biasa menurut Ibu ya. Sebenarnya itu yang menurut saya luar Ya. biasa, Pak. Di siswa sekarang sudah mulai antusias untuk belajar dengan Ibu, mengerjakan tugas-tugas yang Ibu tugaskan kepada mereka ya. Kemudian kelas mulai nyaman Iya. untuk belajar, anak-anak merasa gembira, lebih dekat dengan Ibu ya. Seperti itu ya, Bu. Oke. Dari respon anak-anak ini, Bu. Ibu melihat respon anak-anak, apakah Ibu akan melanjutkan perubahan yang Ibu lakukan ini? Harus melanjutkan dan harus konsisten. Kemudian ada lagi perubahan yang belum saya lakukan, Iya. itu reflektif. Saya belum mencoba reflektif istilahnya. Nah, bertanya apa kelemahan saya dalam pembelajaran ini, bagaimana perasaan, itu belum secara konsisten. Walaupun kadang-kadang saya sudah mulai mencoba. Perubahan reflektif ya. Iya. Yang bagaimana itu? Melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Ya sering kalau kakak pulang, nah kalau kakak Kadang-kadang saya lupa melakukan refleksi siswa kepada saya, Pak. Hanya saya saja kepada siswa kamu, ya. Refleksi diri ya, Bu ya. refleksi diri. Ya, baik. Berarti tadi Ibu akan melanjutkan dengan konsisten atas perubahan yang Ibu lakukan ya. Kemudian tadi Ibu ingin memperbaiki hal-hal yang sudah Ibu lakukan, terutama pada perubahan refleksi diri. Ibu ingin membuat refleksi pada setiap pembelajaran Ibu ya, terhadap pembelajaran Ibu, agar Ibu bisa menilai diri sendiri terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Sudah Udah kejauhan. luar biasa. Iya, itu diperbaiki ya. Poin ke-6. Iya, poin ke-6 itu. Untuk ya, kemudian perubahan konkret ini, Bu. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas sudah dituangkan dalam jurnal refleksi, sudah Bu ya. Saya sudah cek memang semua, sudah saya cek ya Bu ya. Sudah ada. Oke, baik. Baik, untuk pembuatan kerangka portofolio. Nah, ini dia aksi nyata kita. Portofolio sudah dibuat, Bu? Sudah, Pak, Sudah namun dimulai ya? tidak sempurna. Nggak apa-apa. Kayaknya Kita lemah masih saya. pada kerangka portofolio. Nanti kita akan bersama-sama dengan CGP yang lain untuk Masih ecek-ecek kayaknya. gini ya. Berarti Ibu platformnya apa itu, Bu? Google Site ya. Baik. Komponennya apa aja itu, Bu, yang Ibu masukkan? Home, profil, Oh, kegiatan pembelajaran, hasil karya, serta presentasi. Prestasi. prestasi. Baik, sebelum kita masuk ke sana, Bu, Ibu sudah membaca panduan portofolio digital? Belum. Belum ya? Bacanya di mana? Yang kita WA-kan pas waktu loka karya. Ah, Ada kan? Di situ sudah kita bagikan panduan pembuatan portofolio digital. Kita juga sudah menjelaskan bahwasanya ada komponen utama pada portofolio digital itu yang wajib, dan ada portofolio untuk menu tambahannya. Jadi untuk yang wajib itu adalah profil dan aksi nyata. Itu wajib. hasil karya dengan aksi Iya. nyata beda ya, Pak? Hasil karya itu beda. Jadi nanti aksi nyata itu apa yang sudah Ibu lakukan terhadap modul-modul yang tadi, yang berkenaan dengan pertanyaan Ibu tadi, ya nanti saya akan bagikan kepada Ibu juga portofolio. Jadi profil, kemudian aksi nyata. Nah, setelah itu silakan Ibu masukkan kegiatan pembelajaran, hasil karya, prestasi, sertifikat, dokumentasi, terserah. Asalkan nanti dokumentasi, jangan pula foto jalan-jalan kita Ibu masukkan ke sana. Enggak. Ya, karena ini memang dipersiapkan oleh kementerian untuk CGP. Jadi masing-masing CGP nanti akan bisa melihat
eh, apa namanya portofolio yang ibu gunakan ya. Mungkin bisa dibuka profilnya Bu. Belum saya ini Pak, belum sempurna sih. Ya boleh dibuka. Masih identitas seperti ini. Oke baik, Ini bisa kan Pak? bisa nggak masalah untuk profil. Oke baik, di profil belum ibu isi ya. Iya, untuk data diri ibu pun belum ibu isi ya. Oke baik, hasil karya. Ini hasil karya. Ini bisa Iya. saya Bisa masukkan bisa yang di ada di situ. iya bisa. Ini belum Pak prestasi. Oke, Ini kalau prestasi bisa dihapus nggak apa-apa? maksudnya Prestasi ini tidak dipakai lagi? ya terserah ibu mau mempublikasikan prestasinya atau bagaimana ya nggak apa-apa itu. Oke baik, peta posisi diri Bu. Ah, untuk portofolio nanti akan kita bahas bersama di lokakarya kita nanti yang pertama ya Bu ya. Nah, dengan apa namanya sekaligus dengan komunitas praktisi nanti. Untuk posisi diri dan rencana pengembangan diri ini. Dari kompetensi peta posisi diri, kemarin kan pas waktu lokakarya orientasi kita sudah memetakan diri, peta posisi diri. Masih ingat Ibu? Lupa ingat ya Bu ya. Baik, atau kita coba ambil sekarang ini posisi Ibu di mana. Nah, dengan peta posisi diri yang Ibu miliki sekarang. Ini tertinggi. Kayaknya kompetensi saya nggak ada di Pak, saya tulis kemarin. Nggak ada ya? Iya. Kayak Bu ya Henry juga saya ingat banget. Iya. Kompetensi saya kayaknya nggak ada Pak, katanya sama Bapak kemarin. Oke, baik. Kompetensi apa yang sudah Ibu miliki sekarang setelah belajar 1 bulan terakhir ini? Yang menurut Ibu berkembang? Kompetensi contohnya kompetensi apa aja? Kompetensi apa namanya berpusat pada siswa, kemudian kemudian Kayaknya mengembangkan komunitas, berinovasi ya Bu ya. dalam proses pembelajaran. Saya suka melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Saya sederhana. Baik. Kenapa Ibu menganggap kompetensi ini sudah baik menurut Ibu? Menurut saya, menurut saya. Ya. Apa? Kenapa ini sudah baik? Karena saya rasa setiap inovasi atau proses pembelajaran yang berinovasi itu anak-anak dapat menuangkannya dalam karyanya. Misalkan kayak pembuatan rekayasa energi angin, rekayasa pembangkit listrik energi angin. Mereka bisa membuatnya Pak, membuat kincir-kincir baling-baling dengan memancarkan angin. Bola lampunya itu dapat menyala tanpa menggunakan baterai. Jadi hanya membutuhkan dinamo serta energi angin. Itu saya rasa. Buat kincir angin ya, pembangkit listrik tenaga Nah, angin ya, rekayasanya, Pak. PLTR Ini rekayasanya. Oke baik. Menurut Ibu, peta kompetensi apa ini yang perlu Ibu tingkatkan, yang belum bisa Ibu terapkan sekarang ini? Membentuk komunitas praktisi ya. Kenapa itu? Sepertinya saya kurang diterima di komunitas. Kayaknya saya sombong ya Pak dari mukanya. Sok pintar ya Pak ya. Bener nggak sih Pak? Jadi saya rasa saya tidak diterima secara baik karena mungkin saya
kemampuannya masih ini. Saya rasa Pak. Saya rasa bingung ya Pak. Lebih spesifiknya gimana Bu? Saya bingung menerjemahkannya. Yang poin berapa tadi? Membentuk komunitas praktisi Ibu belum sanggup untuk membentuk itu dikarenakan mungkin apa namanya, kemampuan Ibu untuk menjalin relasi Iya, ya. kurang. Oke. Itu kelemahan saya. Solusi Pak, petunjuk untuk dapat menjalin relasi yang baik, kira-kira atau bagaimana? Ini sebenarnya besok di Lokakarya 1. Ya, Bu ya. Saya selalu Nah, Ibu dulu nih. Nanti saya mungkin sedikit memberikan saran sebelum saya memberikan saran. Setelah mengetahui umpan baliknya, ini kan umpan balik nih. Kemampuan Ibu menjalin relasi dengan teman sejawat. kurang Ya, kurang. Lah, seperti itu ya. Itu adalah umpan balik untuk kita. Boleh refleksikan diri. Ada nggak rencana perubahan yang ingin dilakukan? saya udah pikir cara saya mengurangi itu Ya, menerima pendapat atau gagasan orang lain ya. jika menolak dengan baik dan dengan kata-kata yang tidak menyinggung. Kata ini payah nih Pak. Iya. Agak keras memang dia. Oke. Ibu di modul 1.2 Ibu sudah membaca pendapat Glaser? Sekilas Pak, pendapat Jelas ya. itu tentang apa namanya? Membangun komunitas. Bukan tentang Iya, membangun relasi. Jadi di sana dikatakannya bahwasannya ini sekedar untuk refresh kembali apa yang sudah kita pelajari di modul 1.2. Sana dikatakan bahwasannya yang pertama tidak ada satupun orang yang bisa merubah seseorang selain dirinya sendiri. Yang kedua, untuk menjalin komunikasi yang baik kepada sesama, yang pertama hindari menyalahkan. Yang kedua, hindari kritik. Yang ketiga, hindari ada 4 itu di sana. Tadi kritik, kemudian menyalahkan. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang mengajukan pendapat, jangan pernah mematahkan pendapat. Karena kata si Glaser, semua pendapat itu berharga. Nah, ketika pendapat itu tidak sesuai dengan kita, maka pendapat itu dijadikan untuk bahan diskusi bersama seluruh komunitas. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pendapat orang lain. Kenapa? Belum tentu pendapat kita akan relevan dengan apa yang diinginkan oleh teman kita. Dalam arti kebutuhan Ibu tidak akan sama dengan kebutuhan saya. Nah, dari situlah berangkatnya bahwasanya semua pendapat itu benar dan berharga. Nah, kenapa kita tidak boleh mengkritik? Contoh, saya berpendapat begini. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu sudah susah payah berpikir, kemudian Ibu mematahkan dengan kritik? Menurut saya pendapat Anda salah atau tidak menarik. Menurut saya begini. Mari kita tarik, apakah pendapat dia itu salahnya di mana? Dia berpikir untuk tempatnya, bukan tempat Ibu. Gitu. Nah, dia berpikir untuk keperluan dia, bukan keperluan Ibu. Jadi apa yang salah dengan pendapat dia? Nah, di situ kritik. Nah, itu yang dikatakan Glaser dalam modul 1.2. Nanti Ibu bisa baca-baca di sini.
Ini cuma ya. Kemudian rencana perubahan yang akan Ibu lakukan ini tadi ya, mengurangi ego, mendapat pendapat orang lain ya. Ini oke, baik. Ini kita di proses akhir ini, refleksi aja ini Bu. Apa yang Ibu dapatkan dalam pendampingan ini? Yang tadi tuh yang Bapak bilang. Ya. Bagaimana cara mengontrol diri? Bagaimana cara tidak menyalahkan orang lain sesuai dengan Glaser tadi apa? Glaser. Nanti coba saya tengok lagi di LMS. Mungkin bisa saya bantu. Banyak kali Pak ininya Pak. Ya. Materi-materinya itu dop gitu. Harus dengarkan lagi dulu. Dulu 1.2. Ini tahapan perkembangan anak kan. Action. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi. Ini masalah kita semua. Oh, gitu. Masalah relasi. Bukan hanya masalah saya saja Pak. Kita semua. Ini yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Bagaimana menjalin hubungan itu dari awal sampai akhir bisa harmoni. Itu yang sulit kita jaga. Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Melakukan perbaikan. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan kegembiraan yang kita anggap sebagai realitas di benak kita sendiri. Disebut juga sebagai dunia berkualitas. Setiap manusia memiliki gambaran realitas yang berbeda dalam memandang dunia mereka. Ini berkenaan dengan pendapat. Biasanya gambaran itu lahir dari pengalaman hidup mereka dan biasanya terkait dengan orang-orang yang paling kita inginkan ada bersama kita, hal-hal yang paling ingin kita miliki atau alami, gagasan atau sistem keyakinan yang kemudian mengatur sebagian besar respon perilaku kita. Ada 10 bahasa. Iya, ada 10. Di sini sebelum ini teori pilihan bahwasannya William Glasser, Bu, seorang manusia adalah sebuah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Aksionomi terkait pilihan, setiap hari manusia selalu berada dalam situasi untuk memilih apakah harus bangun pagi atau tidur lagi, apakah harus bereaksi keras atas berita yang menyinggung perasaan walaupun belum pasti kebenarannya, atau mengecek dahulu kebenarannya dahulu dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu terus berlatih untuk fokus pada yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Menghindari 7 kebiasaan buruk. Ini yang saya katakan tadi, Bu. Secara eksternal, mengganggu relasi dengan orang lain. Mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap untuk mengendalikan orang lain. Ini kunci relasi. Kemudian, menjalankan 7 kebiasaan. Mendukung, mendorong, mendengar, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Jadi, meskipun kita tidak sejalan pemahaman kita, tetap kita berikan apresiasi terhadap pandangan orang tersebut dengan ini tadi, mendukungnya, mendukung, menghormati, mempercayai. Ini itu masalah saya Bisa teratasi. Yang penting poin pertama tadi. Saya juga seperti itu dulu. Yang penting poin pertama. Kalau menurut saya dari ke-10 ini kuncinya adalah yang ini. Ya, pengendalian dulu. Ya, itu kira-kira refleksi kita untuk modul 1.2.
Sorry. Baik, untuk umpan balik pendampingan berikutnya, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan pada pendampingan berikutnya? Yang ingin Ibu dapatkan dari pendampingan berikutnya? Informasi pendampingannya kadang-kadang agak ini Oh, juga. Maaf ya Pak ya. informasi pendampingan ya Bu ya. Oke, baik Bu. Itu aja Bu. Ya, kayaknya Oke, itu aja Bu ya untuk informasi pendampingan ya. Iya. Oke, baik. Untuk pembelajaran daring, kira-kira ada yang Ibu ingin sampaikan kepada fasil kita? Kalau dibilang deadline-nya jangan cepat sekali, bukan kewenangan fasil ya Pak ya, karena itu sistem sudah yang ini kan. Karena kadang-kadang Pak, apalagi kami nakal-nakal gini, belum aja mau Zoom meeting, tahu-tahu kegiatan lain kayak di gereja apa segala macam itu tuh belum terbentuk. Apa bisa permisi Pak? Izin. Nah, karena di record kan, saya agak ini juga, agak takut juga, agak worry juga. Jadi record nih, agak susah nih gimana? Jadi untuk kegiatan ini memang dari awal kan waktu pembekalan pun kita sudah disampaikan sama pihak penyelenggara BPJP bahwasannya memang ini adalah pilihan ya. Pilihan dalam arti ketika kita ada kesibukan itu pilihan. Itu yang pertama. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih Ibu butuhkan, untuk itu yang Ibu pilih. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi hambatan ataupun kendala-kendala dalam melaksanakan Zoom meeting, sebaiknya dikomunikasikan langsung dengan CGP fasilnya, seperti itu. Apa kendalanya? Karena yang berkenaan dengan penilaian nanti itu kan ada penilaian kehadiran, penilaian keaktifan, kemudian penilaian yang lain-lain seperti itu. Ketika kita tidak hadir pada kegiatan webinar lah katakanlah seperti itu daringnya, maka komponen pada penilaian pada hari itu 0. Ini akan berpengaruh pada rekapitulasi nilai kesemuanya nanti. Nah, itu dia. Jadi kalau saran saya, ketika Ibu berhalangan, maka mintalah kepada fasil agar difasilitasi bagaimana agar Ibu bisa melakukan Zoom meeting di lain hari atau penggantinya apa? Apakah dengan tidak Zoom aja hanya mengerjakan tugas saja bisa seperti itu atau bagaimana? Itu wewenang daripada fasil. Ada lagi Pak. Yang pertama, aku buka SIM PKB ya. Aku baru lihat kemarin di pendahuluan ada kegiatan apa itu simulasi. Saya nggak ngerjakan semuanya, baru masuk ke modul 1.1. Masih 13%. Apakah itu harus kita kerjakan sampai dia 100%? Ini apa kendalanya Pak? Jaringan di sini. Iya. Jadi saya telepon tadi jaringannya lemah tadi. Bukan memang sengaja. Ini harus hotspot saya pun di sini nggak masuk. Di sini Excel nggak masuk. Saya Excel tadi. Makanya saya telepon tadi hilang timbul. Ya bos, oh saya memang dulu kok ada perempuan kalau tadi komunan saya kan pula ada. Kamu siapa? Dan mana aku dapat kita pakai pos dan mana aku dapat kakak ini dapat chip ini kita harus komunan ini di kepolisian. Kepolisian kan komunan saya dapat. Malah menjawab dia. Menjawab dan dulu kan ada. Oh, yang direfleksi modul 1? Yang kalau sebelum modul 1 Pak, ada tuh pendahuluan.
Oh, itu hanya dibaca-baca aja, Bu. Coba buka. Tapi ada ininya loh Pak, kolom-kolom yang harus dijawab. Oh, coba dibuka. Ada beda tampilannya. Iya. Waduh. Oh iya. Susah itu jadinya. Iya. Ini jaringan susah Pak. Jadi coba saya screenshot, saya Refleksi ya? bukan pendahuluan nih, ada simulasi kegiatan di bawah Simulasi kegiatan. pendahuluan pengumuman, pendahuluan simulasi kegiatan Pak. Itu waktu orientasi, Lokakarya. bukan dari Bapak, maksudnya itu dulu dikerjakan. Tapi besoknya udah modul 1.1. Jadi kalian yang Itu saya bingung nih, itu saya dikerjakan karena ada beberapa pertanyaan, banyak juga pertanyaan itu. Masih saya lihat progres saya 13%. Bukan modul 1.1, bukan, sebelumnya. Progres di Pendahuluannya, iya betul. Apa itu harus dikerjakan? Dilanjutkan lagi isi jawabannya atau bagaimana? Itu ya. kelas 12 Ini itu yang ditanyakan sama Iya. Bu Fasil nanti untuk di pendahuluan ya Bu ya. Pendahuluan Pak, belum modul 1, di pendahuluan. Itu ada beberapa pertanyaan komunikasi yang ditanyakan Pak. jadi bawa tapi dia siap Modul tinggal tahu di 1. tanda-tandanya Modul 1 ya. Pendahuluan. Iya di pendahuluan modul ya. Modul 1 pendahuluan. Apa tadi Bu? Demonstrasi atau apa? Bukan, kayaknya simulasi kegiatan gitu ya. harus pakai roll apa itu roll apa itu 3 bulan masa nggak sudah nanti aku bikinkan sendiri-sendiri bapak kalian ini satu atau satu kasih ya enggak yang lain Pak. Nanti semua pada main HP bilang ini mengerjakan ini bukan untuk main HP letakkan HP kalian sendiri dan HP main HP dengarnya yang iya Oke. kerjakan Saya rasa itu ya Bu ya. Nanti kita akan bertanya langsung sama Bu Sinta selaku fasilitator karena dia memang yang menangani di sini kan. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bu Sinta ya Bu ya sebagai fasilitatornya. Ya, saya rasa itu aja Bu untuk pendampingan kita yang pertama ini. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat Bu Roma Sama-sama. Terima kasih sarannya Pak. perbaikan pendidikan kita ke depan.